warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula kita haturkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, hingga para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya banggakan, ibu-ibu KPM yang sempat hadir pada hari ini. Adapun tema pertemuan kita hari ini yaitu tentang modul 3, pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil, bagian sesi 3, yaitu mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Apakah ibu-ibu sudah tahu apa itu stunting? Baiklah, kalau memang ibu-ibu belum tahu apa itu stunting, saya akan jelaskan. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak atau pertumbuhan tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Umumnya disebabkan oleh asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Tujuan dalam pembelajaran pada sesi ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, bagaimana cara mendukung ibu hamil mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, bagaimana cara mendukung ibu hamil untuk terbiasa menjaga kesehatan diri dan cukup beristirahat. Yang ketiga, bagaimana cara mendukung kesehatan mental ibu hamil. Asupan gizi pada ibu hamil merupakan faktor terpenting bagi ibu hamil maupun pada janin. Ibu hamil dapat mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Gizi seimbang, misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, protein, karbohidrat, air mineral. Saat hamil, tubuh ibu mengalami perubahan fisik dan hormon pada ibu hamil. Misalnya, sering mual atau muntah, sering kelelahan, sering buang air kecil. Misalnya, ibu asma yang hamil. Kemudian, di rumah ibu asma ini yang ada hanya mie instan. Tapi untuk mendukung ibu hamil mengonsumsi makanan yang bergizi itu, apa yang sebaiknya dilakukan oleh suami ibu? Ya, benar. Yang dilakukan oleh suami ibu asma yaitu pergi keluar, berbelanja sayur-sayuran, buah-buahan yang mengandung protein, misalnya ikan atau telur. Saat hamil, kebutuhan zat-zat penting juga dibutuhkan oleh ibu hamil, misalnya zat besi. Oleh karena itu, ibu hamil harus mengonsumsi obat penambah darah untuk menghindari kekurangan darah yang meningkatkan resiko bayi terlahir dengan berat badan rendah sehingga anak lahir stunting. Jadi, ibu-ibu, misalkan ada ibu hamil yang lupa mengonsumsi obat atau tablet tambah darah, apa yang harus dilakukan suami? Ya, benar.
Yang dilakukan suami yaitu membantu memastikan ibu hamil mengonsumsi tablet tambah darah. Kemudian untuk bagian kedua, mendukung ibu hamil terbiasa menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup, yaitu misalkan untuk perlengkapan mandi habis. Nah, kemudian suaminya ibu menawarkan untuk membeli sabun mandi. Kemudian ajaklah ibu hamil untuk pergi jalan-jalan agar mengurangi kakinya bengkak, sekalian olahraga ringan. Aktivitas yang dapat ibu hamil lakukan dalam menjaga kebersihan diri yaitu dapat menjaga kebersihan payudara dan daerah kemaluan, mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, mandi dan gosok gigi 2 kali sehari. Hal tersebut dilakukan karena untuk kebersihan diri ibu hamil serta mencegah infeksi yang dapat membahayakan kehamilannya. Manfaat kebersihan dari ibu hamil yaitu dapat mengurangi kemungkinan adanya kuman yang masuk selama hamil sehingga dapat mengurangi terjadinya penyakit menular. Ketika terbiasa menjaga kebersihan saat hamil, diharapkan ibu dalam keadaan bersih ketika melahirkan sehingga dapat mencegah infeksi saat persalinan dan nifas. Kebiasaan menjaga kebersihan diharapkan terus berlanjut hingga merawat bayi setelah persalinan nanti, serta membantu mencegah infeksi dan penyakit menular pada bayi. Jadi, ketika waktu menunjukkan pukul 9 malam, ibu hamil harus segera istirahat. Kemudian, kalau misalkan ibu hamil mungkin lupa atau keasikan bermain handphone, suami harus mengingatkan untuk kepentingan ibu dan bayi dalam kandungan. Perubahan fisik pada ibu hamil yaitu kesulitan tidur. Saya yakin ibu-ibu sudah tahu kesulitan tidur seperti apa yang ibu rasakan. Mengalami kecemasan, selalu memikirkan kenapa mungkin ada masalah. Itu suami harus lebih memperhatikan ibu hamil dalam kecemasan tersebut. Kemudian posisi tidur yang tidak enak atau tidak nyaman. Posisi tidur yang tidak nyaman ini biasanya terdapat pada usia kandungan 6 bulan. Karena usia kandungan 6 bulan ini bayi di dalam kandungan sudah aktif bergerak sehingga mengakibatkan ibu hamil kesulitan untuk tidur. Posisi tidur yang baik untuk ibu hamil yaitu miring ke kanan. Waktu tidur pada ibu hamil yaitu sekitar 6 sampai 7 jam di malam hari dan 1 sampai 2 jam di siang hari. Ketika ibu hamil kesulitan tidur atau memiliki gangguan tidur pada malam hari,
sebagai seorang suami harus wajib memastikan ibu hamil itu tidur dengan cukup dan istirahat yang cukup, karena hal tersebut dapat mempengaruhi kesehatan ibu hamil dan janin yang ada dalam kandungannya. Pada masa kehamilan dapat mempengaruhi emosi ibu hamil, sehingga perubahan emosi dapat mempengaruhi kesehatan ibu hamil dan janinnya. Kemudian pada bagian mendukung kesehatan mental untuk ibu hamil, misalnya si ibu asma mengalami kecemasan, selalu memikirkan mengapa kalau misalkan ada orang yang selalu bilang ini itu yang tentang hal negatif. Nah, tugas suami sebagai seorang suami yaitu untuk selalu mendengarkan keluh kesah yang ibu hamil ceritakan dan langsung menenangkannya agar tidak terpengaruh oleh kesehatan ibu hamil dan janin di dalam kandungan. Kemudian suami, anggota keluarga, masyarakat itu penting mendukung kesehatan ibu hamil. Salah satunya tidak mencela ibu hamil dan selalu memberikan hal-hal yang positif kepada ibu hamil dan memberikan saran atau solusi, tidak menghakimi dan memberikan bantuan atau memberikan informasi tentang ibu hamil. Nah, untuk kesimpulan dan sarannya, mendukung ibu hamil mengonsumsi makanan bergizi dan sehat, yaitu peran suami dan anggota keluarga atau masyarakat yang ada di sekelilingnya dapat mendukung ibu hamil serta mengonsumsi makanan yang bergizi. Misalnya, makan bersama dengan ibu hamil dan anggota keluarga yang lain dengan suasana yang tenang dan menyenangkan. Menyiapkan buah-buahan untuk dimakan oleh ibu hamil, serta minum tablet tambah darah untuk mengurangi mual dan muntah. Kemudian memperhatikan kebutuhan makanan yang bergizi untuk ibu hamil. Bersama dengan ibu hamil, anggota keluarga membatasi ibu hamil untuk mengonsumsi makanan-makanan yang pedas, yang manis, yang barangkali terlalu asin, yang berminyak ataupun cepat saji. Itu semua makanan yang perlu dibatasi, makanan-makanan yang terlalu pedas, manis, asin, berminyak, dan cepat saji. Kemudian anggota keluarga dapat menemani ibu hamil saat memasak. Anggota keluarga atau suami ya, ibu-ibu. Atau mungkin pada saat suami tidak ada di rumah, anggota keluarga yang lain dapat menemani ibu hamil untuk memasak di dapur. Dari sini dapat kita lihat peran suami dan anggota keluarga serta masyarakat sekitar itu sangat penting untuk mendukung kesehatan ibu hamil
agar dapat mengonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian, untuk mendukung ibu hamil terbiasa menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup, peran suami dan anggota keluarga lagi itu sangat penting, serta masyarakat yang ada di sekitarnya untuk mendukung ibu hamil menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup. Misalnya, memotivasi ibu hamil untuk selalu menjaga kebersihan diri serta istirahat yang cukup. Kemudian, menemani ibu hamil untuk berolahraga ringan. Nah, itu ibu-ibu yang penting. Membantu meringankan pekerjaan ibu hamil supaya ibu hamil tidak kelelahan. Jika misalkan ibu-ibu ya, jika terjadi masalah kehamilan, suami perlu segera mengantarkan ibu hamil ke layanan kesehatan terdekat. Membuat suasana yang sehat, membuat suasana yang bersih, nyaman. Nah, itu semua yang perlu dijaga untuk ibu hamil. Membersihkan kamar contohnya. Mungkin ada anggota keluarga yang melihat ibu hamil sudah kelelahan, ya, bisa gantian menolong ibu hamil untuk membersihkan mungkin kamar, menyediakan alat-alat kebersihan yang diperlukan oleh ibu hamil. Membuat suasana yang sehat itu misalkan terbebas dari asap rokok. Kemudian mendukung kesehatan mental untuk ibu hamil, yaitu lagi-lagi peran suami, anggota keluarga dan masyarakat sekitar sangat penting untuk mendukung kesehatan mental untuk ibu hamil. Misalkan mendengarkan dan berempati terhadap keluhan yang ibu hamil rasakan. Suami dan anggota keluarga inti sering membelai perut ibu hamil dan memberikan kata-kata atau motivasi. Kemudian berikutnya, menenangkan dan memberikan informasi yang tepat saat ibu hamil merasa cemas maupun merasa sedih. Selalu siaga mengantar ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di pelayanan kesehatan posyandu, misalkan posyandu atau kelas hamil seperti itu. Dan memberikan perhatian agar ibu hamil merasa nyaman dan aman. Sekian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada terdapat salah kata yang saya ucapkan, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk ibu-ibu semua, terutama untuk ibu hamil. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya hari ini, dan saya tutup dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.